Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Petani Pintar bersama Lahan Pintar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kenapa harga cabai bisa anjlok, atau seperti apa cara untuk kita dapat memprediksi harga cabai pada bulan sekian, tahun sekian, dan kita bisa memprediksinya. Ikuti terus channel ini, simak sampai habis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Kita pada saat sekarang ini dilanda dengan harga cabai yang bisa dikatakan jauh dari standar yang ingin kita raih atau standar yang ingin kita dapatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita. Kita telah melihat bahwasanya harga cabai pada saat sekarang ini yaitu terpuruk di angka, dikatakan di angka harga yang di bawah standar, ada yang 10.000 ke bawah, bahkan ada yang 15.000 ke bawah. Apa faktor penyebab sehingga harga cabai bisa seperti ini? Marilah kita simak, dan jangan lupa kita terus mengamati pasar yang ada. Untuk itu, para petani pintar, kita simak di aplikasi yang satu ini, mudah-mudahan bisa menjadi acuan bagi kita untuk melihat secara nasional, bahkan secara provinsi, bahkan secara kabupaten. Kita akan melihat harga cabai berdasarkan data PIHPS nasional. Oke, baiklah para petani pintar. Berdasarkan data yang ada pada saat sekarang ini, di mana di Sumatera luas lahan cabai yang itu berada di Sumatera Utara. Oleh sebab itu, kita dapat memperhitungkan apakah di Sumatera Utara ini pada saat sekarang ini memiliki tanaman cabai fase vegetatif, fase generatif, bahkan fase setelah generatif. Mari kita bahas satu persatu, di mana kenapa harga cabai ini bisa anjlok, bahkan bisa tidak dapat memenuhi ekonomi. Hal yang perlu kita perhatikan di sini, kita memperhatikan di pasar. Pasar di mana tempat berjual belinya antara produsen dengan konsumen. Dan sebaliknya, itu terjadi apakah penumpukan stok atau justru adanya kebijakan pemerintah yang mengatur laju dari perekonomian terutama di pasar. Apalagi masalah bahan pangan itu sangat diatur oleh pemerintah atau yang memiliki kebijakan bagaimana sirkulasi dari harga petani dengan harga ke konsumen, terutama petani yang ada di pedesaan, sedangkan konsumen yang ada di perkotaan itu seimbang. Ini yang diatur oleh pemerintah dengan kebijakannya secara tertentu. Nah, oleh hal itu, maka kita mengacu kepada pertanian yang ada di produsen di perdesaan. Ini hal yang sangat kita perlu perhatikan. Karena kenapa? Harga pada petani tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani tersebut. Hal inilah yang menjadi kendala bagi petani, sehingga petani menginginkan harga yang cukup untuk mengimbangi perawatan yang dilakukan oleh petani tersebut. Sebagaimana kita ketahui, Sumatera, sentral yang paling besar pasar atau lahan cabai yaitu berada di Sumatera Utara. Nah, hal ini menjadi acuan bagi harga cabai yang ada di provinsi-provinsi lainnya. Apabila cabai yang ada di Sumatera Utara itu keluar dengan luasan tertentu yang sangat luas di Sumatera ini, maka otomatis itu bisa menggoyahkan pasar cabai yang ada di Sumatera. Begitu pula di pulau lain sebaliknya. Nah, ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui sebagai petani agar kita dapat mengatasi solusi apabila harga anjlok. Yang pertama ialah
kita perlu melakukan peningkatan produksi pertanian. Di mana peningkatan produksi pertanian tersebut, khusus untuk tanaman cabai, kita harus intensif di dalam perawatan, di dalam budidayanya tersebut, agar kita mampu mencapai produksi. Dengan apa? Kita harus melakukan teknis-teknis tanam yang benar, teknis-teknis tanam yang baik, sehingga pemberian pupuk, pemberian fungisida, insektisida, pemberian organik kandang dan maupun selain sebagainya, itu berimbang dengan produksi yang kita capai untuk mengatasi anjloknya harga pasar. Dan yang kedua, kita perlu membangun suatu kerjasama di antara petani, sehingga toke maupun makelar tidak mampu untuk mengganggu pasarnya cabai kita tersebut. Di mana apabila petani 1, petani 2, petani 3 itu sudah bekerja sama di dalam hal ini, maka itu bisa menekan anjloknya harga pasar. Nah, yang ketiga ialah kita perlu memperhatikan atau memprediksi berdasarkan data histori sebelumnya. Bagaimana caranya kita, petani yang awam, yang tidak tahu tentang teknologi dan tidak tahu tentang media, inilah yang perlu kita perhatikan khusus untuk petani pintar kita semuanya. Kita harus melek dengan digital atau yang bahasa kerennya sekarang media, di mana media ini mampu kita melihat histori pertanian khususnya tanaman cabai di masa sebelumnya, sehingga kita pada saat masa sekarang tahun 2021 kita bisa memprediksi cabai itu kisaran naiknya pada bulan berapa, kisaran fluktuasinya harga turun naik itu pada bulan berapa. Nah, inilah yang tidak kita ketahui sebagai petani, sehingga kita ikut-ikutan di dalam tanaman cabai. Ada hal yang sangat kita sesali atau yang sangat kita prihatin di dalam fokusnya kita pribadi pemerhati pertanian, yaitu kebanyakan petani pintar itu melek dengan teknologi, melek dengan media. Dan kebanyakan petani yang hanya ikut-ikutan itu hanya mengandalkan ilmu yang seadanya. Bahkan ilmu tersebut tidak dilakukan update, tidak dilakukan pembaharuan. Seperti apa pembaharuan? Yang kita sebutkan tadi ialah kita mampu memprediksi harga cabai tahun ini dengan data harga sebelumnya. Itulah yang dikatakan kita melihat teknologi. Dan kebanyakan petani konvensional itu hanya mengikuti arus. Orang nanam cabai, kita ikut nanam cabai. Harga tinggi cabai, kita nanam cabai. Itu tidak baik untuk kita dapat memprediksi pasar. Karena kenapa? Di saat harga cabai itu naiknya sudah mentok, itu akan terjadi penurunan, akan terjadi fluktuasi harga. Maka untuk itu para petani pintar, kita harus memperhatikan harga cabai pada tahun sebelumnya itu berkisar pada bulan berapa, permintaannya pada bulan berapa. Oleh sebab itu kita mampu dan kita harus melakukan budidaya, kita lakukan penanaman, kita lakukan proses produksi yang benar, kita lakukan prediksi yang benar, kita lakukan penghematan biaya yang benar, sehingga kita dapat menekan anjloknya harga pasar tersebut. Oleh karena itu, petani pintar, mari kita terus ingatkan agar kita terus mencapai ekonomi yang sesuai yang kita inginkan. Apabila hal tersebut sudah ada, sudah mampu kita prediksi, baik itu dari segi permintaan di pasar, baik itu produsen, konsumen, baik itu teknis budidaya, kita sudah mampu mengkolaborasikan sehingga kita dapat membaca peluang. Nah, apabila kita sudah melihat peluang, maka langkah selanjutnya ialah lakukanlah penanaman cabai sehingga kita dapat beranggapan bahwasanya pada bulan sekian kita sudah
bisa memprediksi harga cabai akan naik. Tidak masalah kita melakukan penanaman itu pada harga cabai yang justru paling turun. Karena di saat dia turun, dia pasti akan naik. Itulah teori hukum ekonomi. Apabila harga sudah terlalu tinggi, pasti dia akan meroket ke bawah, anjlok. Apabila dia sudah anjlok, pasti dia akan mulai naik. Memang beberapa tahun sebelumnya, itu hampir 1 tahun, harga cabai sangat bisa dikatakan anjlok. Namun itu karena kondisi eksternal, baik itu adanya COVID-19, baik itu adanya bulan Muharram, ya, seperti tidak adanya orang melakukan pesta perkawinan dan lain sebagainya. Itulah faktor eksternal. Namun kita di sini bacalah hal tersebut agar kita tidak terjadi kegagalan dalam budidaya, sehingga kita tidak malas untuk merawat, malas untuk melakukan budidaya selanjutnya. Nah, untuk sebab itu, para petani pintar, hal lain yang harus kita perhatikan ialah gunakan pestisida sesuai dan melakukan rolling pestisida. Untuk episode selanjutnya, kita akan bahas masalah pestisida dan bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut seperti hama, penyakit, dan lain sebagainya. Ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng.